Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hora Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Dan tetap berkarya bagi Tuhan dalam hikmat daripadanya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 14 Oktober 2022, yaitu yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Molo dibibeltai di dogma songonon. Ai ondo hubotohami dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanoon, adong madihami inganan nasian debata. Bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-liling na di banua gijangi. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mendengar satu ilustrasi menarik dari seorang pekotbah tentang menyingkapi kehidupan di dunia ini. Seorang penjaga parkir. Penjaga parkir itu hidupnya enggak ribet. Sewaktu ada seseorang yang datang dan mengambil mobil atau motor yang diparkirnya, dia akan dengan senang hati memberikan apa yang ada di parkirannya itu. Karena tahu benar bahwa apa yang ada di parkirannya itu bukanlah miliknya. Hanya mampir saja, kira-kira intinya ke arah sana. Gak akan ada seorang yang bekerja sebagai penjaga parkir menghalang-halangi pemilik mobil atau motornya untuk mengambil kembali apa yang dia titipkan kepada penjaga parkir itu. Karena dia tahu bahwa itu semua cuma titipan saja. Pernah juga saya mendengar cerita tentang seorang turis yang datang ke rumah seorang guru bijak. Turis itu heran karena rumah sang guru bijak itu hanya berisi buku-buku saja. Kok barang-barangmu di rumah ini cuma buku-buku saja, guru? Kemanakah barang-barangmu yang lain itu? Tanya si turis itu. Lalu sang guru bijak berkata, kamu pun tak membawa semua barang-barang ke sini kan? Turis menjawab, saya tidak membawa semua barang saya ke sini. Karena saya di sini cuma mampir saja untuk jalan-jalan. Kata sang guru bijak, begitu pula denganku. Aku pun hanya mampir saja di dunia ini.
Ada satu lagu rohani yang populer. Jika hidup tak selalu tampak kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Dan pada bagian refrain yang tidak asing lagi, habis hujan tampak pelangi bagi janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Lagu ini berisi keyakinan iman tentang pengharapan di masa depan. Walaupun masa kini ada kabut yang pekat, hujan yang deras, duka cita yang membawa kesedihan, tapi orang percaya mengimani bahwa kasih Tuhan selalu nyata, seperti pelangi yang muncul sesudah badai. Nah, pengharapan akan masa depan, walaupun masa kini penuh derita, itu juga yang menjadi keyakinan iman Rasul Paulus. Pada renungan hari ini, Paulus mengatakan, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ai ondo huboto hami, dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanoon. Adong madihami inganan nasian debata, bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-lilingna di banua gijangi." Kemah adalah tempat tinggal sementara. Karena keadaan darurat atau keperluan lain, misalnya ketika terjadi gempa bumi, masyarakat diungsikan ke kemah. Atau ketika mendaki gunung dan bermalam kemudian tidur di kemah. Paulus memakai istilah kemah di bumi menunjukkan kepada tubuh kita secara jasmani saat kita hidup di bumi. Hanya sementara, karena sifatnya yang sementara, maka kemah kapan saja dapat dibongkar. Paulus tidak berbicara soal alasan-alasan atau penyebab mengapa kemah itu dibongkar. Paulus sadar bahwa kenyataan nasib kemah itu ada pada kedaulatan Tuhan. Paulus tidak memikirkan soal nasib kemah, tapi ia mengarahkan hidupnya pada pengharapan di masa depan, yaitu jaminan keselamatan yang telah disediakan Tuhan. Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Tidak disebutkan seperti apa tempat itu. Apakah sebuah rumah dari batu atau marmer? Tapi yang jelas tempat kediaman itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal di sini yang hendak disampaikan. Paulus di tengah peristiwa kematian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga. Pertama, bukan berarti Paulus beranggapan bahwa lebih baik mati daripada hidup. Kapan kemah ini dibongkar? Itu ketetapan Tuhan. Sebab bagi Paulus entah itu hidup atau mati, baik diam di dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, yang lebih terpenting adalah bagaimana berkenan kepada Tuhan. Jadi kematian orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah sebuah anugerah, sebuah keuntungan. Hari ini masa almarhum telah berakhir. Perjalanan hidupnya
di dunia telah mencapai finish. Sakit dan derita yang dialaminya telah diangkat. Ia dapat menikmati penggenapan janji Tuhan tentang kehidupan yang kekal itu. Yang kedua, Paulus hendak mengingatkan kita bahwa kemah ini dapat dibongkar kapanpun juga. Maka ingatlah pada Tuhan. Selagi masih menumpang dalam kemah ini, sadarilah bahwa gemerlapnya kehidupan dunia tidak dapat menjadi jaminan. Imanilah bahwa apapun keadaan yang terjadi tidak boleh mengendorkan iman. Jadi bagi kita yang masih hidup, bagi keluarga, mari tetap setia kepada Tuhan. Hiduplah berkenan kepada Tuhan Allah, selagi Allah berkenan atas hidup kita di dunia ini. Bersandar pada Allah, walaupun harus mengalami derita, kesedihan, dan duka cita. Mari menghadapi kenyataan derita dan duka cita dalam pengharapan dan keyakinan iman di masa depan. Itulah yang memberi kekuatan bagi Paulus. Secara manusiawi, Paulus lemah, tetapi ia tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan menyertai dan menguatkan perjuangan iman dan pelayanannya. Kekuatan fisik Paulus makin menurun, namun semangatnya untuk memberitakan Injil tetap menyala-nyala. Paulus bisa tetap tabah dan mengalami banyak berkat rohani. Jalanilah kehidupan kita dengan iman. Cuaca memang tidak selalu cerah, kadangkala langit yang cerah ditutupi awan yang gelap. Bahkan terkadang badai yang hebat menghantam yang dapat membuat kita cemas, putus asa, takut, gentar, pesimis, dan hilang pengharapan. Imanilah, habis hujan tampak pelangi. Di balik duka cita ada pelangi kasih Tuhan. Jika kemah di bumi dibongkar, ada tempat kekal di sorga. Janji Allah itu bukanlah omong kosong atau sekedar hiburan, melainkan sesuatu yang pasti, sebab Allah sudah memberikan jaminannya, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jangan biarkan kami berpaku pada dunia yang fana ini, tetapi arahkan kami kepadamu dan tempat kediaman surgawi kami. Hiburlah kami, berikan kekuatan kepada kami, agar kami selalu setia dan mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami di dunia ini hanya sementara, tetapi hidup kekal untuk selama-lamanya di surga. Itulah harapan dan permohonan kami di dalam iman kami. Berikanlah kami Tuhan keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami. Terimalah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salum.